Kami tik hari Minggu, dadakan saya Sabtunya mikir siapa. Saya kontak orang tuanya, mau nggak gini. Langsung Ada deh. bisa. Saya percaya. Iya. Proses saya rekaman juga, teman saya itu bilang, udah pakai aja, tik aja, studio. Sampai sekarang saya tidak mengeluarkan speser pun. Selamat datang cinta, kita sambut bahagia. Jangan pernah ada tangisan air mata. Oke, Brothers, sekarang kita kembali lagi untuk ngobrol dengan tamu kita hari ini di Bright Indonesia, Genta Garbi. Siap. Gen, sekarang gini Gen, Iya. kalau kita ingin melihat lagi nih, ya kan, Oke. perjalanan panjang dari Garbi, kemudian Genta sendiri secara Iya. individu ya kan. Kemudian kita kaitkan yaitu dengan apa yang menjadi salah satu sebuah tantangan besar nih. Oke. Ini baik untuk seorang penyanyi solois atau grupis ya kan, atau kelompok atau komunitas lah. Yes. Ya kan. Kalau dulu nih kita kembali deh. Dulu kita tahun 90-an ya, pasti Genta merasakan bagaimana untuk orang bisa mengenal nih. Gue punya grup Garbi nih kan begitu. Iya. Berarti ini kan ada trik dan strategi untuk rangka pemasaran. Wawancara radio, TV, ya kan, kegiatan off-air, on-air kan gitu ya. Itu dulu loh. Nah sekarang ini udah berubah nih. Betul. Pernah nggak terpikirkan pada waktu dulu ini dan yang sekarang ini? Memang beda ya, era-era dulu yang masih kita promosi ke radio, TV, terusnya tur ke Daerah-daerah. daerah gitu tuh ya. radio ya. Mungkin memang lebih ke medianya ya, Mas Sam ya. Medianya yang dulu mungkin lebih ke bentuknya radio, TV, tapi sekarang lebih ke sosial media, live Sosial streaming ya. media, Jadi streaming ya, memang, betul. memang menurut saya buat orang atau kita bisa terus survive, kan ada yang bilang bahwa untuk bisa survive kita memang harus mengikuti. Mau tidak mau. Kalau nggak betul. gitu kita pasti kita akan Ketinggalan. ketinggalan. Mau tidak mau deh. Betul ya. Jujur saya sempat miris loh. Semalam saya ke sebuah tempat pembelanjaan. Boleh nggak sebutin namanya? Boleh. Kayak Transmart ya. Saya nggak tahu kok sepi banget, saya sedih loh. Sepi. Rasa, oh my god, sepi banget ya. Artinya memang kedepannya kan memang berubah semua, baik Betul. dari ekonomi, berhubungan Iya. dengan entertain Iya. dan sebagainya. Jadi memang Betul. kita harus bijak untuk menyikapi itu dengan terus belajar Betul. dan saya bersyukur ini pembelajaran juga bertemu dengan teman-teman Di sini. Radio Bright ya. Ini pembelajaran bahwa yuk kita bisa kedepannya bisa terus berbuat sesuatu. Kita bisa tetap eksis melalui Betul. media-media ini dan Betul. tentunya ini suatu hal yang harus kita pelajari bersama dan Iya. saya percaya bahwa kedepannya kita akan bisa terus survive kalau kita memang bisa mengadopsi ini Betul. dengan baik dan bijak ya. Ya. Nah, sekarang kaitannya nih, baru kaitannya. Oke. Ini kan sudah dipersiapkan nih. Tahun 2022 Oke. akan diluncurkan Siap. mini album ya, single album ya, Single dulu ya, kan? firstnya. Strategi promosi yang tentunya nih sudah disiapkan oleh Om Genta nih, barangkali bisa dibocorkan kepada Brighters. Ya, jujur sih saya sebenarnya memang bukan lebih ke kurang mengerti untuk marketing dan sebagainya ya. Karena kan memang bagian saya adalah bagian yang produksi, terusnya buat lagu dan sebagainya, mengumpulkan karya-karya. Tapi untuk strategi marketingnya jujur belum tahu. Tetapi tentunya saya akan melihat bahwa bagian dari yang penting sekarang yang harus kita jalankan, karena kan memang sekarang kita medianya bukan media yang seperti dulu lagi ya. Betul. Nah, dan inilah yang saya bilang namanya pentingnya kita, kalau saya percaya bahwa ketika kita menanam kebaikan, Betul. teman-teman lama akan
Itu saya bilang, pintu-pintu ketika saya niat baik, ketika kita ya niat baik, itu pintu-pintu dibukakan sama Tuhan. Akan terbuka. Nah, saya percaya. Iya. Proses saya rekaman juga, teman saya itu bilang, udah pakai aja, tik aja, studio. Sampai sekarang saya tidak mengeluarkan sepeser pun. Tapi Itu saya dia artinya berpikir bahwa jalan kuasa Tuhan ya, itu ya. saya pikir bahwa ketika nanti memang kita punya berkah, tentunya saya akan berbagi itu ke teman-teman saya yang produksi, itu udah pasti. Setelah itu baru kita share ke adik-adik panti asuhan. Iya, iya. Jadi memang karena mereka juga berkarya, mereka Iya. bekerja dengan waktu mereka, dengan usaha Betul. mereka. Iya, gitu. iya. Jadi jujur marketingnya saya belum tahu, tapi yang pasti kami akan menggandeng teman-teman yang sosial media, Iya. live streaming, Mengajaklah radio, mereka ya, betul. radio streaming juga. Itu tentunya suatu hal yang bagus buat kami untuk bisa men-share. Semoga dimudahkan, Amin. ya kan? Matur suwun. Dilancarkan. Nah, itu dia. Ini namanya sebuah terobosan. Sebenarnya jarang loh ketika salah seorang, katakanlah dia yang bergerak di bidang seni, kayak Om Genta ya kan, lebih mengarahkan sisi kehidupannya adalah di musik. Dari dulu sampai sekarang tetap eksis, kemudian sekarang ini akan beralih kepada sebuah karya yang dituangkan atau diciptakan, yaitu yang fungsi dan kegunaannya adalah untuk umat manusia. Amin. Gitu kan ya, diamalkan lagi kan begitu ya Betul, kan. amin. Jarang kayak begini. Dulu pernah ada, ya kan? 7 bintang. Oh, di bintang ya. Cuman kan bukan itu lagunya kemanusiaan, cuman dia tidak mengambil itu satu strategi. Iya, Misalnya iya, ini untuk ya kan dari hasil penjualannya misalnya Yes, untuk yatim atau apa kan Iya, iya. gitu. Ini kan ini lebih mengarah ke sana. Kira-kira Itu begitu. sebuah terobosan yang sangat baik sekali. Amin, Asik amin, atau? amin, amin. Oke, sekarang tuh berarti lagu ini sudah ada sebenarnya ya. Tapi udah dibocorkan belum nih ke YouTube atau kemana? Belum, karena kan emang baru. Belum. Produksinya kita baru bulan kemarin, baru bulan ini Desember kan. Bulan Desember. Baru 2 minggu lalu. Berarti kalau dibocorin sekarang bisa gak kira-kira? Saya rasa Masih rahasia? boleh dong. Oh, boleh? Ini kan share. Asik. Namanya love share. Oh, gitu. Kita berbagi kebaikan. Berbagi kebaikan. Kenapa harus ditahan? Alhamdulillah, Iya kan? ya kan? Berarti Bretes, kita sekarang ini, ya kan, apa yang kita harapkan menjadi kenyataan. Ini adalah lagu yang benar-benar grace, yang nantinya Bretes bisa miliki, ya kan? Di situ ada merchandise-nya, ya kan? Iya, Untuk iya, memiliki lagu tersebut ada merchandise yang mana dari hasil pembelian itu yang memang lebih diutamakan, yaitu beramal. Iya, kira-kira Begitu ya. Betul. Oke. Berarti sekarang udah siap, kita udah ada nih. Oh, gitu ya? Ya kan? Langsung Oh, aja. oke, siap. udah. Waduh, todong nih. Jangan ragu-ragu. Iya, iya. Oke. Dan ini Hah? kali pertama kami share lagu di media Bright Indonesia. Bahasa Indonesia. Belum ada tempat lain. Jadi Belum ada nih? mudah-mudahan ini Keren. sebagai langkah Asik. awal, dan saya percaya juga, dan doa saya lagu ini sebagai pembuka tahun 2022 khususnya buat karya-karya saya ke Iya. depannya. Oke. Dan setelah ini ada juga single yang kedua next nanti ya. Next nanti ya. Wush. Oke. Dipersilakan. Judulnya Sambut Bahagia. Sambut bahagia. Waktu terus berjalan seiring dengan perjalanan kita yang lalu, biarkan berlalu, kita sambut cahaya terang untuk kita. Selamat datang cinta, kita sambut bahagia. Jangan pernah ada tangisan air mata. Selamat datang cinta, kita sambut bahagia. Jalani kehidupan dengan penuh kasih dan cinta. Kasih dan cinta.
kasih dan cinta. Gitu kira-kira masa. Di refnya, di refnya. Oh, ref, Kita ya? pakai choir nggak? Oh iya. Nyanyi bersama tuh. Gue sih. Nah, kalau gua oke. dengar itu gue dengar ini cocok banget deh. Kalau dibuat choir ya kan, ada suara anak-anak. gitu. Wih, berarti emang itu. Mas Sam ini adalah pemerhati dan memang jiwa produsernya keluar. Iya. Yes. Tepat sekali Mas Sam. Kenapa lagu ini memang ingin mengajak kita untuk sambut bahagia, cinta. Kenapa? Apa yang bisa buat kita bahagia? Cinta Mas Sam. Betul. Kita ekonomi terpuruk. Iya. Tapi kalau kita percaya bahwa Semua Tuhan, kasih Tuhan kita percaya itu insya Allah semuanya bisa memberikan sebuah harapan cinta. ya, kekuatan kita buat terus maju. Berarti cinta itu sungguh dahsyat, Benar, sangat sangat luar biasa. Begitu ya? Dan betul di bagian ini memang ada bagian part saya ajak anak-anak. Anak-anak. Iya. Berarti ada tuh ya? Ada, betul sekali. Dugaan gua tuh. Iya. Tadi gua pas denger nih, wah, ini rapnya keren banget. Gua bilang kode choir di belakang bener. ada gua bilang Yes. keren gitu. Ada ya? Jadi cakep. saya ngebayang ke lagu yang We Will Love You. Yang ada selamat datang cinta, suara anak-anak. Dan memang anak-anak adalah bagian yang nanti akan kita share. Jadi saya tentunya mengajak anak-anak untuk bergabung bersama kami. Dan memang kembali lagi Mas Sam, ketika memang saya nggak tahu ya dimudahkan ya. Itu kami take hari Minggu dadakan, saya Sabtunya mikir siapa. Saya kontak orang tuanya, mau nggak gini. Langsung Ada tuh bisa. ya? Bus. Termasuk anak saya yang awalnya dia nggak mau nyanyi. Mas Sam. SIB nih. Anak jadi gak ada bakat, ke bapaknya gitu gak ada ya? Bukan ada bakat, mungkin begini, ada fase anak itu dia Harus memilih sendiri. yes, dia tidak mau Seperti ayahnya atau gimana gitu ya? Iya. Waktu kecil dia memang lebih suka nyanyi. Waktu saya umur dia 6 tahun, 5 tahun, saya ngajar, dia ikut di kelas saya. Tanpa disuruh ya. Nah, ketika udah mulai besar, dia udah mulai suka yang lebih main drum, main gitar. Nyanyi dia masih malu. Nah, tapi di lagu ini dia mau. Jadi akhirnya, dan saya bersyukur ya, ternyata yang saya lihat anak murid saya yang mungkin yang kayaknya nggak bagus ya, tapi ketika take kok bagus, itu saya bilang oh my God, ini berarti emang mereka dikasih apa ya, kayak semacam kepercayaan diri, Iya, betul, semangat betul. ya Iya. gitu kan, termotivasi Betul. Dan ibu-ibu suka, sebentar dong, cepet jadiin lagunya. Dan doakan minggu-minggu ini kita akan buat video. Oh, buat video ya? Buat video. Mudah-mudahan awal tahun 2022 atau pertengahan udah bisa langsung share. ya. Mudah-mudahan doain aja. Ini Kawan-kawan. sorry, sedikit lagi. Yes. Ini ada kaitannya nggak dengan sebuah, katakanlah yang sekarang ini kan kita memasuki new era. Iya. Lagu ini loh ya. Betul. Nah, lagu ini memang mungkin ada di pemikiran Genta sendiri. Ini kan masa orang-orang lagi transisi di kehidupan dia yang maksudnya ada satu yang stres, Iya, kan gitu betul. ya. Iya. Dia berhenti kerja segala macam kan itu. Yes. Apakah dengan lagu ini terinspirasi itu Om Genta waktu buat lagunya? Sorry, sebetulnya lagu ini kan lagunya yang buat adalah Kohar. Kohar. Jadi suatu momentum yang nggak sengaja bulan November ya, kami ketemu di studionya dia. Dia nyanyi lagu ini. Dia nyetel lagu ini dia pernah nyanyi. Kok lagunya enak hari ya? Dan akhirnya emang pas. Iya bro, ini lagu memang di-share buat kasih semangat buat teman-teman kita yang di masa-masa seperti ini pandemi. Betul. Lagi tadi masa-masa bilang bahwa pitching, kita tiba-tiba diketemuin sama kok lagu yang pas ya. Iya, sesuatu yang tak terduga itulah ya. Yes, betul. Tiba-tiba dipertemukan. Benar. Dan masuk lagi energinya di situ. Iya, betul. Dan makanya Itu saya jodoh namanya. Jodoh. Dan semua kita percaya kan bukan sesuatu yang kebetulan. Betul. Tapi kan semua sudah ada yang mengatur. Iya. Dan Percaya semuanya itu. memang kita harus meyakini itu, ya kan? Amin. Semoga lagi sukses perjalanan salah satu single album ini. Amin. Oke. Betul. Oke, Bretos, Thank you. nanti kita ngobrol lagi dan tetaplah di Bright Indonesia. Itu
mungkin buat para pemulung tuh hal yang mahal. Iya. Yang buat kita apa sih kopi segelas? Iya. 10.000. Ya, betul. Sama-sama anak saya. Oke. Tercipta. Makanya memang lebih bukan ke secinta untuk pasangan, tapi kalau saya pribadi kita ini hubungan cinta orang tua sama anak. Saya ngeliat senyumnya seorang bapak itu yang oh my god, oh Tuhan, ini kita cuma ngasih sebotol, 2 botol, tapi kok buat mereka sangat berarti. makasih Mas ya. Mending lagi.